Air di gurun. Suatu hari di desa yang jauh, tinggal dua pengrajin yang terampil, James dan Alex. Mereka adalah teman yang sangat baik dan suka memahat barang-barang antik dari lumpur. Mereka membuat mainan, panci, wajan, alat pemotong, dan banyak lagi. Namun karena itu adalah desa kecil, James dan Alex berpenghasilan sangat kecil untuk pekerjaan mereka. Orang tidak punya cukup uang untuk membayar, namun James dan Alex tidak pernah mengeluh. Ya, setidaknya tidak dengan keras. James, belajarlah untuk fokus pada satu hal di waktu yang sama. Kau harus tahu kekuatanmu. Setelah kau memahami berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menyelesaikan satu potong, kau dapat memberikan perkiraan waktu pengiriman ke pelanggan berikutnya. Aku baik-baik saja. Aku bisa melakukan ini. Kita perlu mengukir lebih banyak potongan untuk mendapatkan lebih banyak. Setelah aku menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin, aku akan mulai dengan pesanan baru yang datang hari ini. Aku mengerti kekhawatiranmu, temanku. Tetapi bagaimana itu akan terjadi jika kau tidak mengantarkan pekerjaanmu tepat waktu? Kau membuatku stres. Aku baik-baik saja, Alex. Jangan khawatir. Alex adalah pengrajin yang tekun dan fokus. Setiap kali dia membuat sesuatu, dia akan menyelesaikannya tepat waktu untuk pengiriman. Dia memastikan bahwa dia melakukan satu pekerjaan sekaligus. Ini akan membantunya berkonsentrasi pada tugasnya dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tapi James tidak fokus sama sekali. Dia tidak akan pernah mengatakan tidak kepada siapapun dan terus-menerus menumpuk pekerjaan. Dia akan mengambil banyak hal sekaligus dan tidak pernah mengirimkannya tepat waktu. Suatu ketika, beberapa wisatawan datang ke desa mereka. Oh, wow! Gajah ini terlihat luar biasa. Berapa harganya? Itu harganya 2 koin perak saja. Apa? Hanya 2 koin? Tidakkah menurutmu harga itu terlalu murah untuk gajah ini? Itulah harga untuk semua orang di sini. Penduduk desa di sini tidak bisa membayar lebih banyak, dan aku tidak dapat menagihmu lebih dari yang aku minta. Aku suka kejujuranmu, tapi kau tidak menghasilkan cukup uang untuk keterampilanmu di sini. Ada kota besar di sisi lain gurun ini. Kenapa kau tidak membawa semua barang antikmu di sana untuk dijual? Orang-orang di sana pasti ingin membayarmu lebih untuk keahlianmu. Kau akan mendapatkan lebih banyak. Oh, benarkah? Aku pasti akan memikirkannya. Terima kasih. Gadis itu membayar 2 koin perak dan membeli gajah. Malam itu, James, kau tampak lelah. Aku belum tidur selama 2 malam. Aku menyelesaikan semua pekerjaanku. Aku merasa luar biasa sekarang. Bagus sekali. Dengar, apa menurutmu kita harus membawa semua barang antik kita ke kota besar? Kita tidak menghasilkan banyak uang, dan beban kerjanya tidak terlalu banyak. Aku setuju tentang beban kerja. Mungkin kau benar. Tapi ini gurun yang besar. Bagaimana kita melewatinya? Aku pernah melihat gerobak melintasi gurun setiap beberapa hari. Ada banyak unta dan gerobak. Bahkan ada sebuah gerobak yang akan berangkat besok. Kita bisa melewati gurun dengan itu. Kau benar. Aku dengar ada banyak orang kaya di sisi lain dari gurun itu. Mungkin aku akan menemukan jodohku di sana. Dan bahagia selamanya di sana. Siapa tahu. Itu benar. Kau istirahatlah sekarang dan istirahat dengan baik. Kau perlu menebus tidurmu yang sudah hilang. Kita akan berangkat besok pagi dengan gerobak. malam itu James dan Alex tidur nyenyak. Pagi berikutnya, mereka mengisi gerobak dengan barang-barang antik, makanan, dan banyak air. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan mereka harus bersiap. Perjalanan dimulai dengan baik. James dan Alex berharap dan bersemangat untuk masa depan mereka di kota besar. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan mendapatkan lebih banyak uang, belajar keterampilan baru, dan menyiapkan lebih banyak model dan barang antik. Mereka akan berhenti untuk makan siang, lalu kemudian dilanjut untuk makan malam. Perjalanan mereka berlangsung selama beberapa hari, tapi panas terik semakin tak tertahankan.
Apa yang terjadi? Apa selalu sepanas ini? Aku kira tidak. Aku butuh air. Kita membawa banyak air, tetapi sekarang sudah habis. Panas ini membuatnya sangat sulit untuk bepergian, James. Kau benar. Dan kita kehabisan air. Lihatlah, pot-pot yang dibawa para pelancong terbuat dari lumpur. Dengan suhu yang tiba-tiba naik, air dalam pot diserap dengan cepat. Bagaimana kita bisa bertahan hidup jika semua air habis? Masih perlu 2 hari untuk mencapai kota. Aku punya ide. Mengapa kita tidak mulai menggali untuk mencari air? Oh ya, aku yakin jika kita menggali cukup dalam, kita akan menemukan air di suatu tempat. Itu benar. Ayo pilih satu tempat dan mulailah menggali. Orang-orang membimbing unta mereka dan berhenti di tempat. Kau yakin kita akan menemukan air di sini? Kita hanya akan tahu begitu kita mulai menggali dan menggali cukup dalam. Para pelancong mulai menggali lubang di tanah. Waktu berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda air. Aku katakan, ini tidak berguna. Untuk menemukan air di gurun adalah hal yang mustahil. Ini sulit, James. Bukannya tidak mungkin. Kita hanya perlu untuk terus menggali. Perlahan, satu persatu pelancong mulai berhenti menggali. Mereka semua sangat lelah. Mereka kembali ke gerobak mereka dan beristirahat sebentar. Aku akan membantumu sebentar lagi. Biarkan aku istirahat sebentar. Oh, James. Aku sangat lelah sekali. Mungkin kita harus berhenti sebentar. Kau pergi dan istirahat sebentar. Aku akan menggali di sini dulu. Alex kembali ke gerobaknya dan berbaring untuk beristirahat. Seketika, karena panas terik dan ketegangan fisik, dia tertidur. Setelah beberapa lama, seorang pelancong datang kepada James. Hei, kau terlihat tangguh. Kau telah melakukannya tanpa henti. Tapi, jujur saja, aku pikir kita membuang-buang waktu di sini. Apa maksudmu? Aku rasa tidak ada air di sini. Aku tahu tempat di mana kita pasti akan menemukan air. Benarkah? Di mana? Pelancong menunjukkan tempat bagi James untuk menggali dan pergi untuk beristirahat di kereta. James menggali beberapa meter lebih dalam, tetapi tidak menemukan air. Setelah beberapa saat, pelancong lain datang mendekatinya. Hei, siapa yang memintamu menggali di sini? Apakah kau bodoh? Tepat di sana ada tempat di mana kita akan dengan mudah menemukan seluruh air mancur. Apa itu benar? Di mana tempatnya? Begitulah, James mengambil skopnya dan pergi menggali lubang lain beberapa meter darinya. Sekali lagi, ia menggali sedalam beberapa kaki sebelum seorang pelancong lain memberitahunya tentang tempat yang berbeda yang pasti memiliki air di bawahnya. Ini berlangsung berjam-jam. Tanah itu penuh lubang. Dan tidak satu pun dari mereka yang menggali cukup dalam untuk mengeluarkan air. Ketika Alex terbangun, dia terkejut. James, apa yang kau lakukan? Mencoba mencari air. Para pelancong ini terus memberi aku tips tentang di mana aku bisa menemukan air. Aku menggali begitu banyak lubang di tanah, tetapi tidak ada setetes air pun. Inilah yang aku khawatirkan. Apa kau menyadari betapa banyak waktu dan usaha yang kau buang? Pergi dan hitung semua lubang yang digali. Dan seberapa dalam lubang itu. Kau dapat dengan mudah menemukan air jika kau terus menggali di satu tempat. Kau tidak bisa mendengarkan semua orang dan kehilangan konsentrasimu. Kau benar. Aku kehilangan fokus. Aku seharusnya terus menggali di satu tempat. Alex memanggil semua orang dan meminta mereka menggali di tempat yang sama dengan yang telah mereka mulai. Mereka menggali sebentar dan akhirnya mereka menemukan air. Setiap orang minum air dan mengisi pot kosong mereka. Gerobak mencapai kota besar dalam 2 hari. Seperti yang diharapkan, James dan Alex menghasilkan uang dengan imbalan keterampilan mereka.
Mereka dipuji dan usaha mereka dihargai. Mereka segera menjadi kaya dan mempekerjakan pengrajin lain untuk membuat barang antik. Barang antik mereka sekarang dijual di keduanya, pasar lokal dan internasional. James telah mempelajari pelajaran yang sangat penting. Semua ini bisa terjadi karena aku tidak kehilangan fokus dan mengerjakan satu hal pada satu waktu. Tama.